Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara seiman dan seislam Akang dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan barokahnya kepada kehidupan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Akang akan menjajahkan sebuah keilmuan, yaitu ilmu penarik harta karun gaib yang bersifat gaib. Insya Allah akan menjadi nyata, berwujud di depan mata kita, di depan kita secara dohir. Tentunya atas izin Allah. Karena segala sesuatu apapun itu, ketika Allah berkata innam amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, maka terjadilah fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang tahayul di mata Allah, karena semua adalah milik Allah. Indonesia yang begitu kaya akan tanah dan harta benda, apalagi zaman-zaman terdahulu ya, dimana dari zaman kerajaan sampai zaman penjajahan, di Indonesia lah tersimpan banyak harta-harta benda orang-orang terdahulu yang dititipkannya kepada sosok makhluk gaib dengan sebuah perjanjian, entah dari zaman kerajaan maupun zaman penjajahan Belanda. Jadi karena suatu penyebab itu, maka semakin lama terpendam harta tersebut akan menjadi sebuah kegaiban yang betul-betul tidak bisa terlihat oleh mata dohir kita. Jadi di sini insya Allah untuk versi Al-Hikmah akan mengijazahkan keilmuan menarik harta karun atau harta emas, cincin dan sebagainya. Insya Allah ini bukan hanya sekedar dongeng dan cerita saja, namun versinya versi Al-Hikmah ya, karena bahwasannya manusia diharamkan untuk meminta sesuatu selain kepada Allah, entah itu kepada jin, kepada padam, kepada malaikat ataupun sejenisnya. Baik, langsung saja ya saudara seiman dan seislam, akan jelaskan metode penarikan harta karun ini yang tadinya bersifat gaib menjadi nyata di depan kita. Jadi syarat yang utama adalah kalian harus melakukan tirakat puasa mutih selama 3 hari, dimulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi pas malam Selasanya kalian harus bermandi dulu, mandi tobat. Setelah itu siapkan kamar, sholat tobat, lalu sholat hajat. Jadi untuk amalannya insya Allah akan sampaikan. Yang pertama, kalian salam gaib dulu. Yang kedua, kalian bertawasul, memberikan hadiah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, berikut sahabatnya, para malaikat, para aulia dan lain. Dan yang terakhir nama kita dan hajat kita. Minta sama Allah tujuan dan maksud kita, insya Allah. Nah, setelah kalian bertirakat 3 hari itu, zikirnya adalah suratnya. Setelah kalian bertawasul itu suratnya suratnya Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi zikirnya itu yang pertama sebanyak 1500 kali. Dan yang kedua adalah asmasir. Ini bunyinya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sir, zat, sifat, gaib, wujud. Nah, jadi 5 kata ini adalah satu kalimat digabung. Sir, zat, sifat, gaib, wujud, itu hitungan 1. Jadi untuk Al-Ikhlasnya yaitu 1500 kali dan asmasirnya 1000 kali. Itu dari malam Selasa kalian mulai ya, malam Selasa. Lalu kemudian puasa, sahurnya ingat, ini sahurnya ini yang paling penting. Sahurnya itu 3 genggam nasi. Jadi nanti berurutan 3, 2, 1. Yang pertama sahur 3 genggam nasi, bukanya pun 3 genggam nasi. Terus yang kedua sahur 2 genggam sampai 1 genggam yang terakhir. Jadi puasanya adalah Selasa, Rabu, Kamis. Malam Selasa 3, malam Rabu 2, malam Kamisnya 1. Setelah malam Jumat insya Allah
bisa kalian praktekkan. Itu pun kalau sudah ada bahan yang dipersiapkan, di mana kita akan menarik sesuatu goib tersebut, harta goib tersebut, entah emas, entah uang, entah apa, wallahu alam. Jadi kalau memang ada rezeki dan hak kita, insya Allah itu akan terwujud atas izin Allah. Jadi sebelum kalian melakukan haulat, di dalam penarikan kalian ada beberapa bahan yang harus disiapkan, ya. Yang pertama adalah kalian ambil satu genggam tanah. Sekiranya menurut kalian itu wilayah tersebut tersimpan banyak harta-harta terjaman dahulu yang sudah mungkin terpendam puluhan bahkan ratusan tahun, atau dengan perjanjian-perjanjian tertentu orang terdahulu dengan para ilmunya atau leluhurnya atau khodamnya. Insya Allah atas izin Allah, barang apa yang ada di situ akan tertarik dengan sendirinya di depan mata kita atau di hadapan kita, tentunya atas izin Allah ya, insya Allah. Nah, jadi cara prakteknya bahannya adalah tanah. Pertama, segenggam tanah, kalian ucapkan 3 kalimat syahadat, tiupkan lalu bawa pulang ke rumah. Dan yang kedua, kalian harus menyiapkan minyak misik yang biasa saja. Yang kedua, minyak misik, terus minyak japaron merah ya. Lalu kemudian minyak, kalau ada minyak gaharu, kalau tidak ada gaharu tidak apa-apa, 2 saja, misik dan japaron. Disiramkanlah itu minyak ke dalam genggaman tanah tersebut setelah kalian bawa ya syahadat itu. Artinya maksudnya setelah disyahadatkan tanah tersebut. Lalu kemudian kalau mau haulat dan melakukan penarikan, insya Allah malam Jumatnya bisa kalian lakukan setelah melakukan proses tirakat 3 hari ini. Itu tirakat yang mutih ya. Seperti biasa kalian setelah bertirakatnya, jadi bertirakatnya seperti biasa awal kalian puasa. Jadi siapkan kamar, sholat tobat, sholat tahajud, tawasul, salam goib dulu ya, lalu tawasul, lalu kemudian hajat dan niat kalian. Bacanya untuk penarikannya itu surat Al-Ikhlas 1500, lalu kemudian asmasir, itu tak terbatas sampai betul-betul benda tersebut atau apa yang kita inginkan itu terwujud di depan kita, seperti itu insya Allah. Namun kalian jangan berputus asa ketika melakukan haulat pertama itu tidak terwujud, karena biasanya enggak semuanya itu langsung diijabah ya. Biasanya ada 1 kali proses, ada yang langsung terwujud, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi di sini letak keyakinan dan kesabaran pun harus betul-betul ada. Dan insya Allah segala sesuatu perjuangan, pengorbanan itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Ketika perjuangan dan pengorbanan tersebut diiringi dengan keyakinan dan kesabaran. Jadi mudah-mudahan buat saudara seiman se-Islam Akang itu ada rezeki dan hak kita di situ. Dan kebetulan Akang pun dulu pernah mengalami seperti itu. Cuman ya mungkin jumlahnya tidak bisa disebutkan ya. Ada beberapa juga cincin-cincin zaman dulu walaupun agak karat tapi kan tetap murni emas. Ya itulah kalau versi hikmah. Insya Allah kita minta sama Allah, bukan sama yang lain. Biarkanlah Allah sendiri yang memerintahkan makhluk-makhluknya, entah itu kodam, entah itu malaikat. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi mudah-mudahan saja ilmu ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan lillahi, karena Allah akan mengijazahkan keilmuan penarikan harta korun goib ini kepada teman-teman se-Islam dan seiman Akang dimanapun kalian berada. Hanya ini yang